Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Ini tema ini Masya Allah, kenapa kita akan belajar bagaimana mengendalikan ego kita ya. Kendalikan egomu. Seperti kita ketahui ego di sini adalah keinginan. Nah keinginan ini bisa kita hubungkan dengan nafsu. Nah nafsu ini ya artinya harus kita kendalikan. Kalau enggak kita dikendalikan oleh nafsu, Masya Allah. Baik, Guru, ini kalau ngomongin ego setiap manusia pada dasarnya memiliki sifat ini. Nah, bagaimana sih kita tahu ini ego yang harus kita maintain atau kita jaga atau ini ego yang akan menjerumuskan kita ke nerakanya Allah. Nah ini untuk bedainya agak susah nih guru, mohon ilmunya guru. Ustaz Sukilus ya kan? Ini mestinya beliau dulu nih manzilahnya gitu. Baik, mungkin kalau seorang punya ego apalagi kemudian memaksakan bahwa semua orang harus ambil pendapat dia ya dan misalnya menerima apa yang dia ucapkan. Saya mungkin pengen sampein sebuah athar ya dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa 3 perkara yang menghancurkan itu ya di samping syuhun muta wa hawan muttaba, kekikiran yang diikuti atau ditaati, kemudian hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, yang berikutnya adalah ijabul mar'i binafsihi. Saya pikir orang memaksakan keinginan, kehendak, pendapat, atau apapun ya dalam lingkungan di rumah tangga misalnya. Kadang-kadang misalnya suami istri karena lagi banyak work from home, ini suami di rumah, istri di rumah, gara-gara geser sofa aja bisa ribut gitu. Udah deh kamu gak tahu apa-apa, kan saya dulu kuliahnya jurusan itu gitu kan Oh, misalnya ada kan. ya gitu ya guru. Sehingga kemudian kemarin ada beritanya juga tingkat perceraian begitu luar Naik, biasa. Mungkin biasanya misah nih sekarang udah ngumpul. 5 bulan di rumah ngelihat dia lagi gitu ya Kiai ya. Nah akhirnya bertemu deh tuh. Ya Biasanya di Allah. rumah ratunya istri mau naruh pot kembang di mana kayak. Hmm. Ya misalnya begitu ada suaminya di rumah akuarium semua Ya gitu. Allah. Udah deh kamu nggak tahu ini sekarang lagi ngetren tahu nggak? Mm-mm. Apalagi begitu istrinya tahu harga ikannya 5 juta Mahal, gitu kan. aduh. Aduh ya kan apalagi karena istrinya nggak tahu tuh ikan digoreng besoknya gitu. Harganya 5 juta. Jadi saya pikir berangkat awalnya dari ijabul mar'i binafsihi. Seseorang merasa kagum sendiri dengan pribadinya. Pokoknya yang paling bagus pikiran saya. Pokoknya yang paling benar Bener. adalah pendapat saya. Yang itulah kemudian akhirnya orang tuh memaksakan kehendaknya, keinginannya, egonya ditonjolin, mau bikin acara aja. Nih Pak begini, oh nggak bisa. Hmm. Padahal itu bener deh kadang-kadang ya. Bagiin kue Heeh. sebelum Kiai datang. Hmm. Misalnya, enggak bukan terakhir, enggak udah pokoknya ente diam aja deh. Pendapat saya yang paling sohih gitu kan. Hmm. Yang paling benar, ya yang paling sesuai dengan ini. Itu mungkin jawaban saya. Kalau orang sudah merasa kagum dengan dirinya sendiri, apalagi enggak melihat kebaikan dan kebenaran, sesungguhnya bisa aja dari tangan orang lain kan. Mhm. Oh iya nih, Mhm. bisa jadi. Oh iya saya setuju dengan pendapat. Baginda Nabi aja ngajarin kita waktu perang Badar kan memilih Mhm. tempat. Waktu ditanyakan ya Rasulullah ini tauqifi emang kalau dari Allah kita udah nggak bisa ngasih pendapat apa-apa dah. Itu di luar nalar dan akal manusia. Tapi kalau memang ini ijtihad engkau, saya punya pendapat yang lain yang mungkin ini bisa lebih baik dan ini bisa lebih mendatangkan kemenangan buat kita. Kata Rasulullah silahkan. Salman Al-Farisi juga waktu menggali parit waktu perang Ahzab. Ya Rasulullah saya punya ide nih, di negara saya kalau ada peperangan seperti ini, kalau kita diserang dari berbagai penjuru, kita bikin parit aja. Ya kemudian juga pendapat itu tidak Rasulullah SAW memang sosok manusia mulia yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah, tapi kemudian juga kadang menerima pendapat, oh ya ini bisa kita terima itu. Masya Allah ya. Kalau udah ego buta deh tuh yang nggak dapet ilmu dari orang pengen yang bener kita aja ya. Masya Allah. Baik Kiai mungkin ada yang ditambahkan mengenai ego nih dan mungkin apa sih kadang-kadang kita pada nggak sadar tuh. Jadi apa hatinya ketutup kalau udah ego tuh. Silahkan Kiai. Memang egois ini murni sifat manusia. Saking murninya
kebanyakan kita nggak tahu sifat egois itu ketika muncul ke permukaan dalam diri kita. Nggak sadar. Egois itu adalah sifat yang mau mementingkan diri sendiri tanpa peduli, tanpa ragu walaupun itu melukai orang lain. Yang penting saya, yang penting paham saya, yang penting pemikiran saya, nggak ada urusan sama orang lain. Nah, ini bagian dari akhlak mazmumah yang harus dihindari. Karena dampaknya nanti akan membinasakan datangnya kehancuran bagi yang mengikuti sifat itu. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Subhi, dampaknya itu akan membawa kebinasaan dan kehancuran. Berkawan, bersosialisasi di masyarakat, kalau membawa sifat egois, maka akan mudah dijauhkan oleh teman-teman. Mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun nggak ketahuan, tapi di tahun berikutnya tampaklah. Karena sifat murni yang dia sendiri kadang nggak tahu egois naik. Dengan berjalannya waktu teman-temannya akhirnya tahu sifat tidak mau ngalah. Mau menang sendiri. Akibatnya teman-temannya menjauhi. Itu dalam pergaulan di masyarakat. Dalam kehidupan berumah tangga pun akan menghancurkan dirinya. Betapa banyak sepasang suami istri yang waktu honeymoon mungkin akan indah terasa. Kenapa? Sifat itu belum keluar. Iya, masih ditaruh, masih dipendam. Namanya honeymoon, pengantin baru, sayur keasinan juga indah. Iya benar guru. Tapi punya anak 2, jangan keasinan, enggak pakai garam, melotot matanya dia maki-maki istrinya itu. Nah, itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan akan membawa penyesalan pada akhirnya. Berapa banyak tadi Kiai Subi sudah menyampaikan tingkat perceraian begitu tinggi yang disebabkan karena suami dan istri masing-masing nggak ada yang mau ngalah. Berumah tangga itu bukan siapa yang kalah. Berumah tangga itu adalah sama-sama bisa memanage ego. Karena sifat dasar manusia itu memiliki ego, tapi memanage ego itu lebih penting. Jadi berumah tangga bukan siapa yang kalah. Umumnya kan begitu persepsinya. Karena itu memaksakan kehendak yang beliau sampaikan tadi, memaksakan kehendak. Baik suami maupun istri sama-sama dua-duanya punya keinginan yang harus dituruti. Pokoknya kalau enggak aturan saya, pulangin saya ke rumah emak saya. Misalnya. Ini pun nggak benar seperti itu. Itu dalam berumah tangga membawa kebinasaan dan kehancuran bagi yang mengikuti sifat ego. Dalam mengolah negara, pemimpin, kalau sudah ego yang dikedepankan, ego itu sama juga mementingkan diri, mementingkan kelompok. Orang yang berbeda pendapat dibungkam. Orang yang berbeda pemikiran disikat. Bahkan lebih dari itu, proyek-proyek dijadikan bancakan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini egois. Maka pada akhirnya akan mendatangkan bencana buat pribadi. Khawatirnya bencana itu mengikuti melebar untuk masyarakat. Nauzubillah. Zalik ya. Mungkin Ustaz Subki ada yang ingin ditambahkan sedikit lagi? Ya tadi saya nyambung Kiai Fikri ya bahwa pemimpin beliau sebut. Kalau kita misalnya imam sholat, berguru dari ayahanda beliau deh. Imam sholat aja kalau bawa ego, saya yang di depan. Dia baca aja Al-Baqarah dari awal sampai Ya akhir. Allah. Bubar jamaahnya. Jamaahnya bubar. Tapi itu pernah kan terjadi di zaman Nabi SAW. Orang imamin subuh sampai terang. Ada yang ngadu sama Rasulullah, dia Masya Allah sampai mungkin sekitar jam 6 lah waktu kita dari. Jangan. Ya supaya walaupun kita sekarang lagi megang, kan jadi imam terserah kita. Ya, tapi kita juga harus tenggang. Mungkin ada yang lagi punya kebutuhan, apalagi subuh kadang-kadang ada yang mungkin buang hajatnya belum beres bener. Sehingga dia ngedengerin bacaan imam sambil melintir-melintir gitu.
Ya liwat deh nih, liwat nih. Ya akhirnya pas mau salam keluar juga. Ya Allah. Begitu ya. Iya. Mungkin ya kita juga jangan maksain. Wah pokoknya kalau saya yang jadi imam, saya baca ini. Masya Iya. Allah. Baik, artinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa menurunkan ego ini akan jadi ibadah. Ya mungkin ke sana ya. Karena kalau misalnya kita bisa nurunin ego kita, menjaga orang-orang di sekitar kita, insya Allah akan jadi ibadah buat kita. Masya Allah, Masya Allah. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, siapin Al-Qur'annya sekarang ya. Karena sesaat lagi kita akan masuk segmen khusus ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.